Halo semuanya, di video kali ini saya ingin membahas dua AI yang dapat Bapak dan Ibu guru gunakan untuk membuat RPP semakin cepat dan tentunya semakin mudah. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru tentang dunia pendidikan dan teknologi. Mendengar kata AI, mungkin sebagian besar dari kita akan langsung memikirkan tentang ChatGPT. Namun, menurut saya, dua AI yang akan dibahas di video ini jauh lebih bagus untuk digunakan guru dalam membuat RPP. Oke, kita mulai dengan Google Bard. Untuk masuk ke Google Bard, kita cukup ketikkan Google Bard di pencarian Google. Lalu, klik halaman Google Bard sehingga kita akan masuk ke AI Google Bard. Di sebelah kiri, ada riwayat percakapan atau pertanyaan kita. Cara menggunakannya gampang sekali. Kita cukup mengetikkan perintah kita. Sebagai contoh, buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada topik suhu kelas 7 dengan menggunakan model learning cycle 5E. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan RPP yang dibuatkan oleh AI Google Bard. Di bagian awal, tentunya di sini ada identitas RPP seperti mata pelajaran, kelas, materi, alokasi waktu, dan juga ada model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Menariknya, tujuan pembelajaran yang dibuatkan Google Bard lebih lengkap jika kita bandingkan dengan hasil yang diberikan ChatGPT. Di Google Bard, kita dapati tujuan pembelajarannya diawali dengan kondisi, seperti melalui kegiatan mengamati, melalui kegiatan menanya, dan melalui kegiatan mencoba. Hasil ini tidak akan kita jumpai di ChatGPT. Di bawah tujuan pembelajaran, ada alat dan bahan serta langkah-langkah pembelajaran. Bagusnya di sini, langkah-langkah pembelajarannya telah disusun sesuai dengan model pembelajaran yang saya minta tadinya, yaitu Learning Cycle 5E atau 5E. Tentunya, dengan kecanggihan seperti ini, kita sebagai guru akan merasa lebih mudah merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ada refleksi dan penjelasan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di akhir ada penilaian. Wah, lengkap ya Bapak Ibu komponen-komponen RPP-nya. Oke, sekarang kita coba masukkan perintah lain. Di sini perintahnya, buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada topik zat aditif kelas 8 dengan menggunakan model problem based learning. Di sini saya coba ganti materi, kelas, dan model pembelajarannya. Kita lihat hasilnya apakah juga bagus. Di awal ternyata masih sama, ada identitas RPP. Lalu ada tujuan pembelajaran yang sudah cukup lengkap ya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran yang mengikuti model problem based learning. Kemudian di akhir ada refleksi, penilaian, dan penjelasannya. Ternyata hasilnya tetap bagus ya Bapak Ibu. Tinggal kita edit saja, kita lengkapi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke AI yang kedua, yaitu U.com. Untuk masuk ke U.com, kita cukup ketikkan saja U.com di mesin pencarian Google. Jika sudah, kita akan masuk ke U.com dengan tampilan seperti ini. Cara menggunakannya pun mudah. Kita cukup mengetikkan pertanyaan atau perintah yang kita inginkan. Di sini, mari kita coba dengan perintah yang sama dengan yang kita gunakan pada Google Bard sebelumnya.
Baik, hasilnya di awal hasilnya tetap sama, ada identitas RPP. Namun yang beda di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu di bawah kita lihat ada tujuan pembelajaran. Kalau dilihat di bawahnya lagi ada materi pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya ternyata juga sudah sesuai dengan model pembelajaran yang kita inginkan, yaitu Learning Cycle 5E. Selanjutnya di bawahnya ada penilaian, ada sumber belajar, dan ada penutup. Di sini juga ada referensi, tetapi sepertinya hanya berbentuk format referensi saja. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa RPP dari Google Bard dan U.com sama-sama cukup bagus dan responnya juga cukup cepat ya kalau kita bandingkan dengan di ChatGPT. Namun yang membedakan antara U.com ini dengan Google Bard adalah di bagian referensinya. Di bagian samping kanan U.com kita bisa melihat referensi-referensi yang digunakan dalam RPP yang kita dapat gunakan. Contohnya di sini ada beberapa website yang muncul yang berkaitan dengan RPP yang kita peroleh dan kita bisa mengklik setiap website yang tampil di sini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi lebih terkait RPP ini, informasi di RPP ini, kita bisa mengklik beberapa website di samping kanan ini. Selain itu, di bagian atas di U.com, kita dapat melihat berbagai referensi yang jauh lebih lengkap lagi. Di sini ada beberapa pilihan. Klik all jika kita mau melihat semua referensi dalam berbagai bentuk. Klik image jika kita mau melihat referensi dalam bentuk gambar. Dan klik video jika kita mau mendapatkan hasil referensi dalam bentuk video. Dan seterusnya. Oke, kedua AI ini, Google Bard dan U.com tentunya punya kelebihan masing-masing dalam setiap respon yang diberikan. Maka agar lebih maksimal dalam penggunaannya, kita dapat memadukan RPP dari kedua AI ini. Baik Bapak Ibu, saya sudah membuktikannya bahwa membuat RPP jauh lebih mudah dan cepat dengan memanfaatkan kedua AI ini. Sekarang giliran Bapak Ibu untuk mencobanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.